Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anak ibu semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut di pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya kalian sudah belajar di bab 1 dan bab 2. Kita lanjut yang hari ini adalah pembelajaran di bab 3. Oke, baik. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Coba yang masih ingat nama-nama malaikat yang kalian ketahui itu ada berapa? Malaikat yang kita ketahui itu ada 10 ya. Nah, nanti ibu akan putarkan yang menjelaskan tentang nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat. Nah, nanti kalian simak ya dengan baik. Kalian perhatikan, kalian simak video berikut ini. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata pelajaran akidah akhlak pembelajaran 3 ini, hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, sebagai seorang muslim, tentunya kita wajib ya mengetahui dan meyakini adanya malaikat. Meyakini adanya malaikat merupakan rukun iman yang kedua dari 6 rukun iman yang harus diyakini oleh seorang muslim ya anak-anak. Nah, 6 rukun iman ini ada apa saja? Masih ingat? Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan yang kedua iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat iman kepada para rasul. 5 iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar ya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dari makhluk-makhluknya ya. Ia diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, malaikat itu juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lain. Malaikat itu termasuk makhluk gaib ya, yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, maupun tidak dapat didengar ya. Tetapi keberadaan malaikat itu dapat diketahui dari wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, tadi beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kedua ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat itu tanpa memiliki hawa nafsu. Para malaikat juga hidup tanpa memiliki orang tua ya. Jadi malaikat tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai anak. Nah, hidup mereka itu hanya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan sama sekali tidak pernah melanggar perintah Allah. Nah, misalnya apabila malaikat disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak akan bangun hingga hari kiamat. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bangkit kembali. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui ya. Nah, meskipun hanya ada 10 malaikat saja yang wajib kita ketahui,
Akan tetapi itu tidak membatasi ya, bahwa jumlahnya hanya 10 saja, berarti lebih dari itu ya. Selain mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jenis-jenis malaikat lainnya ya, seperti malaikat penjaga gunung, penjaga laut, pemikul arsy. Nah, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar ya. Kemudian malaikat pembawa catatan amal ya, baik itu amal baik maupun amal yang tidak baik ya. Jadi jumlahnya itu tidak kita ketahui secara pasti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 31 ya, wa ma ya'lamu junada rabbika ilahu wa ma hiya illa zikra lil bashar, yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali dia sendiri, dan sadar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Al-Mudaththir ayat 31 ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan jumlah malaikat itu sangat banyak ya. Nah, 10 malaikat yang harus kita imani atau kita ketahui tadi, yaitu yang pertama malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, keempat malaikat Israel, 5 malaikat Raqib, 6 malaikat Atid, 7 malaikat Munkar, 8 malaikat Nakir, 9 malaikat Malik, dan 10 malaikat Ridwan. Nah, 10 malaikat ini mereka mempunyai sifat dan tugas masing-masing ya. Berikut akan kita bahas. Nah, berikut adalah sifat-sifat dari malaikat ya. Yang pertama, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia punya hawa nafsu, misalnya lapar, nafsu pengen makan, pengen beli ini, beli itu. Dan kalau manusia kan menikah, kalau malaikat tidak ya. Yang kedua, malaikat tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum ya. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan ya. Yang keempat, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah perintahnya. Jadi kalau disuruh sama Allah apa aja, malaikat manut ya. Contohnya tadi disuruh bersujud, walaupun sampai hari kiamat dia tetap mengikuti ya, kalau belum ada perintah dari Allah untuk bangkit. 5. Malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang mereka kehendaki, terutama tentunya ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi sifat-sifat malaikat ya. Sekarang kita menuju tugas daripada masing-masing malaikat tersebut ya. Yang pertama tadi ada malaikat apa? Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu ya, dari Allah kepada para nabi dan rasul. Dan yang kedua, malaikat Mikail tugasnya menyampaikan rezeki kepada manusia serta mengatur hujan dan angin ya. Tugasnya meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat atau hari akhir. 4. Malaikat Israel atau biasa disebut juga dengan nama malaikat maut, yaitu tugasnya untuk mencabut nyawa manusia ya. 5. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. 6. Itu malaikat Atid ya, tugasnya mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Nah, supaya kamu nggak dicatat amal keburukannya, jadi kita harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, oke? Dan yang ketujuh adalah malaikat Munkar. Tugasnya sebagai penanya manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya di dunia.
Nah, selama kita di dunia, apa yang telah kita lakukan itu akan ditanya ketika kita sudah berada di alam kubur. Nomor 8 yaitu malaikat nakir ya, sama tugasnya dengan malaikat munkar, yaitu sebagai penanya manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya selama di dunia. 9. Malaikat Malik ya, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan ya, tugasnya menjaga pintu surga. Nah, berikut ini adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada banyak hikmah beriman kepada malaikat. Di antaranya yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kedua itu selalu melakukan perbuatan baik. Karena setiap perbuatan manusia itu diawasi oleh malaikat Allah. Jadi sebagai manusia yang beriman, kita harus senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ya, supaya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang ketiga, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, selalu bersyukur apapun yang didapat. Jadi bersyukur itu bukan hanya tentang rezeki, bukan hanya tentang uang, harta dan kekayaan ya, tapi juga bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melihat indahnya dunia gitu. Terus yang terakhir, selalu berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Oke, baik. Tadi kalian sudah belajar tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas dari malaikat. Kalian sudah paham ya? Sudah bisa? Sudah mengerti? Insyaallah. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila kalian masih ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Demikian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.